Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat ulang tahun kapanpun Anda berada, dalam kondisi apapun. Konten kali ini agak berbeda dari biasanya. Konten kali ini silaturahim guys, ke sahabat lama ya. Ini orangnya malah tak cari-cari nggak ada, ternyata lagi nguyuh itu guys. Wow, nguyuhnya di kayak gitu, keren banget bok, sampai dalan. Iya. Ini guys, kita ke tempat sahabat lama. Siapakah dia? Terus yang jelas masih ada hubungannya dengan perbatuan Kebumen. Oke, kita lanjut ke kamera belakang ya. Wih, kancane ku sangar teman to guys. Wih, mantap jos. Beh, Jat. Alhamdulillah sehat. Iya. Ini lagi silaturahim, lagi jalan-jalan. Alhamdulillah. Ujarku ini kan nanti tak boleti, tak kait mau malah lagi melipir. Ini guys, ini keren banget mah, wish ngeri. Ini tempatnya ya. Ini berada di Karanganyar Kebumen, depan stasiun Karanganyar. Nah, kenapa kok bisa sahabat lama? Padahal umurnya itu terpaut jauh ya. Karena dulu saya juga pernah jualan di daerah sini loh guys. Nah, ini tempatnya, pernah jualan juga jajaran di pasar juga ya Pak Ya, umurnya hampir 70 tahun. Nah, ini nggak ditanya umur nggak apa, malah udah jawab sendiri loh. Umur 70 tahun lu kancar yang ngeri tau, jangan salah. Oke, kita akan review, maksudnya kita akan silaturahmi sambil ngobrol-ngobrol. Jadi hari Jumat yang ceria ini, hari Jumat yang barokah ini, kita bisa silaturahmi untuk saling menambah, ya intinya persaudaraan. Seperti itu. Kita lanjut ke kamera depan dulu. Ada juga yang lagi molor ini, karena memang tempat ini bebas ya, siapa aja bisa main, siapa saja bisa kesini. Tempat terbuka. Wis pirang tahun aku dolan Mas. Ya, Sabut metukan kene ya. Yos, berapa tahun ya ada? 2016 lah ya. Nah, saya 2016 itu terakhir jualan di sini guys. Ini tempat jualan saya dulu. Tadinya kita jualan di pasar ya Pak. Di pasar. Di pasar Kewan, tetanggaan juga di pasar. Jadi kalau orang-orang pasar, orang-orang jalan itu nggak pandang umur. Jadi gimana ya, katanya itu orang tua orang muda asal bisa bergaul bersama itu ya teman. Seperti itu. Nggak ada yang kata-kata minta dihormatin, hormat, tetap menghormati. Cuman Hormat saling menghormati. tetap saling menghormati, cuman nggak ada kayak kata-kata kayak di kampung-kampung atau di perumahan jadi yang tua harus DP enggak, kita duduk bersama. Nah, ini guys, 70 tahun Pak. Ya, 70 tahun. Kurang sedikit, kurang beberapa hari paling ya. Namanya Pak Karmin, benar? Ya, betul. Beliau merupakan jawara jawara pada masanya ya. Ini yang namanya preman pensiun katanya. Ya memang kayak gitu ya, namanya zaman dulu itu sering dengar cerita. Kalau sekarang kan orang yang menang orang yang banyak duit. Iya, betul. Kalau zaman dulu itu orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang bisa mengendalikan orang lain. Dalam arti dulu itu ngetrennya itu semacam kayak kebal-kebalan, semacam kayak kuat-kuatan. Nah, dari orang-orang dulu itu yang dicari hubungannya dengan batu biasanya masalah batu akik, jimat, ini itu kan udah menjadi tren zaman dulu. Sekarang batu akik menjadi tren untuk aksesoris. Cuman untuk warga negara Indonesia sendiri itu memang makin legenda batu akik itu sendiri makin keren. Contohnya batu Kejubung Wulung di Kebumen itu merupakan sebuah batu para jawara. Terus Keong Buntet, Kol Buntet itu merupakan sebuah konon katanya batu-batu jimat. Itu makin banyak peminatnya biasanya seperti itu. Karena selain untuk menjadi sebuah aksesoris, itu juga memiliki nilai legenda dan historis. Jadi pada berharap pada ya pegang kayak gini ya minimal punya tahu sejarahnya dulu, keren-keren kayak gitu. Kalau sekarang orang yang jawara itu yang banyak duit sultan. Iya. Betul kan ya Pak? Iya, betul. Nah, ini salah satu preman pensiun ngasih 70 tahun gagahnya kok ngene guys. Wolololole. Iki sing umure separone kayak udah bayi guys, sudah betuane udah kan. Nah, jane sing arep wawancara Rika ya. Oh, kita lanjut ke kamera belakang ya. Lanjut. Nah, itu merupakan sebuah cerita di masa lalu.
Jadi setiap orang itu memiliki cerita masing-masing, masa lalu masing-masing, baik itu masa lalu baik, buruk, yang jelas dalam kondisi sekarang ini orang itu dalam keadaan baik sifatnya dan kondisinya. Karena manusia hidup itu tidak jauh dari lepas doa selamat. Jadi yang diminta itu selamat. Banyak uang nggak selamat buat apa? Ya, jadi lebih baik nggak punya uang tapi selamat dunia dan akhirat. Seperti itu. Betul sekali. Ini beliau jualan sepeda ya. Jualan sepeda di sini, tepatnya di depan kantor kecamatan Kebumen. Kadang kita kalau ketemu juga membahas dulu loh guys. Dulu booming akik saya masih di sini guys, sambil jualan komoditas saya waktu itu. Saya juga sambil nyuplai akik, gosok akik di sini. Saya masih ingat dulu boomingnya akik kayak gitu. Wah, tiap hari hampir jualan saya itu terbengkalai. Karena apa? Saya ngurusin akik terus tiap hari. Karena di sini saya juga merupakan salah satu orang kepercayaan orang Kebumen lah intinya untuk masalah batu akik lah, bahas batu akik lah guys. Kita lihat previewnya dulu. Kelahiran tahun pinten berarti Pak Nas iki 70 tahun loh Pak. Tak wawancara Reka. Kelahiran Wih, orang sih 70 sudah kelima ya. belum ada. 55 apa 53? 55. Ya kurang 3 tahun 70. Tapi lebih umurnya Kanjeng Nabi loh guys. Melebihi sedikit. Ya wis bonusan nih berat kata Kanjeng Nabi kan 63 apa 68 ya? 63 ya wis bonus lagi ya. Tapi yang bikin penasaran gini guys, tampangnya masih keren loh, mantep banget kayak wong nom loh kayaknya loh. Wih, ini yang perlu ditanyakan ini jimatnya opo toh? Jimatnya opo toh guys? Iya, jadi mereka nggak jimat apa? Ketemu kok awet nom terus lagi bak. Jimat nggak punya jimat. Jimatnya apa? Nggak punya jimat. Ben apa? Jualnya batu. Oh batu. Batu kul buntet. Oleh kul buntet ngeri tak guys. Apa kita akan geledah saja ya tak guys. Nah itu cerita kejayaan masa lalu. Dalam arti orang-orang dulu itu pasti memiliki cerita. Baik seorang jawara tidak harus tua, itu harus menjadi sebuah centeng atau gimana. Itu hanya proses kehidupan guys. Nah kita lagi enak sekali bahas cerita-cerita lama ya. Cuman kita sekaligus wawancara itu ya. Ini sing merek awet nom apa sing merek kebal lho Pak? Jimatnya sampai pengen weruh ta. Oh, lo kebalannya nggak punya. Oh, merendah terus. Kebalan itu nggak punya. Nggak punya. Punyanya cuma batu kijing sama kul buntet. Ngeri yakin. Apa mbaknya nyunguli nonton tak? Ya bisa. Wih yakin. Ini hanya Master Golden loh, boleh guys. Ini entah kelihatan apa enggak muka saya, tapi hanya Master Goldennya boleh. Karena kita terlalu susah ketika menggunakan kamera depan dan belakang, kita langsung aja ke kamera belakang ya. Oke, bisa digerebek tapi kepengen lihat. Ini jimatnya ini tak. Kalau pengen delang ngeri tak. Nih ruangan, mohon maaf ini karena saya udah terbiasa jadi ya nggak saru lah ya, udah biasa masuk juga. Dulu saya jualannya di sini juga guys. Ketika saya itu jualan di pasar Karanganyar, pernah juga selama berapa tahun ya, sekitar selama 7 tahun. Terus ada bongkaran pasar lah, pindahnya lainnya kan pada di lapangan, terus saya pindah di sini dekat dengan alun-alun Karanganyar juga. Wih ngeri. Masih nyimpen tak jimatnya tak. Wah, Terus pantesan kayak sing merek awet nom tak. Apa nah iki ketakon iki sing merekna awet nom jimate apa sing merekna awet nom ke kahanane Pak? ya kahanan lah. Wah ana sing betang itu kayak terus mabuk. Wah senggoyoron kayaknya terus mabuk ke sijine kayane iki. Oh alah mambune wangine teh guys. Wah, ngeri nih mantap jos. Aku uli pegang. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini. Napa bang? Wih, aku junda lu jarku napa? Nih, ini nggak bisa fokus ini. Nah ini. Oh iya, hilang mana fokusnya. Nah, ini karena benda bertuah kadang susah difokusin. Nah, kita matikan dulu kalau kayak gini. Ini kasusnya udah sering biasa ya, saya nemukan kayak gini, ini nggak bisa fokus ini nggak bisa fokus sama sekali. Saya pencet-pencet aja nggak bisa fokus. Nanti nunggu jinak dulu. Iya, alhamdulillah ini udah bisa, udah izin ya. Tapi tetap masih ngeblur kadang. Ini udah bisa kita review. Ini punya bapaknya, ya umur segini masih dari Jakarta.
masih awet nom ya. Ini dulu jimatnya cuman kayak gini guys. Oke, kita bilang tapi ngeblur lagi ta. Duh. Oke, nanti nunggu lagi, ini masih ngeblur belum mau di review kayaknya. Iya, akhirnya bisa dikondisikan guys. Setelah beberapa menit kita melakukan ritual. Nah, kita bahas ini dari segi sekarang saja ya. Karena sejatinya kalau kita pengen bicara musyrik ya, itu tergantung Anda sendiri. Iya. Jadi uang aja itu bisa membuat Anda musyrik. Kalau pikiran Anda itu tanpa uang Anda tidak bisa makan. Kalau pikiran Anda itu hanya uang yang bisa mengentaskan Anda dari kemiskinan. Karena orang kaya bukan hanya dari uang. Seperti itu. Ini kita bicara ini dari segi kejawen ya, dari segi kekinian aja, bahwa ini sebuah fosil guys, fosil sebuah keong buntet. Nah, ini keong buntet, ini keong buntet. Nanti kita tanya-tanya cerita-ceritanya. Saya dulu pernah didengerin masalahnya ceritanya, pernah masih inget-inget gimana. Ini kijing buntet guys, kijing bungkem ini namanya. Ini sebuah fosil alam asli, dan memang seperti itu guys. Bangsa-bangsa jin itu, kodam itu merupakan sebuah bangsa jin, di mana bangsa jin itu bisa atau paling suka tinggal itu pada benda-benda fosil, entah itu tumbuhan, hewan, karena lebih dingin. Dirasa itu katanya bangsa mbah jinnya itu lebih dingin dan lebih indah. Seperti itu. Maka dari itu memang benda-benda bertuah atau benda-benda berkodam itu rata-rata benda alam ya. Yang paling sering benda alam. Benda-benda buatan itu biasanya isian. Seperti itu. Ini kita bisa bongkar, bisa grebek isi jimatnya Mbah Karmin sampai ini. Ini di Karanganyar terkenal dipanggil babeh ya. Iya. Nah, ini babeh. Jadi taunya pada babeh bapan cabe-cabe napa aja yang cantik-cantik aja masih sama hormat ini. Ki ceritane kepriwe ki, Pak? Ki loro disit ulih ki anu kepriwe ki sing ki loro ki? Ini dikasih sama orang yang satu. Heeh. Lah terus 2 hari aku sholat ke masjid, keluar dari masjid ini ada nempel di tembok masjid. Nah. Aku langsung lihat, Oh. apa ini batu yang aku punya kok ada di sini? Heeh. Malah ini mungkin jodohnya Iya. yang di rumah lu masih lah, ini kok ada. Oh. Nempel di tembok masjid. Kalau Anda masih belum jelas, ini dulu pertama dikasih orang. Lah, ketika udah punya ini, pas lagi sholat itu dia nemu ini dan nggak sengaja dikira ini mirip kan, karena ini dan ini karena mirip Sama ya. Biasanya keong buntut kan panjang-panjang, ini kan pendek-pendek. Nah, ini diambil aja dikira punyanya dia yang di kantong, ternyata bukan. Nah, ini mungkin jodohnya guys, karena bangsa kayak gitu juga berjodoh ya, ada jodoh-jodohan ya. Ada jodohnya ya. Nah, ini jimatnya kita udah geledah, jimatnya mantan jawara. Wow, yo. Tapi yang nggak habis pikir memang benar-benar awet muda guys. Resepnya awet muda apa toh Pak? Resepnya awet muda ya lah, tenang aja lah, nggak mikirin yang susah-susah lah. Iya betul sekali, karena kita hidup cuma menjalani, nggak perlu mikir-mikir ya. Iya. Ya toh ada yang ngatur gitu kan Pak. Betul sekali. Nah, ini jadi orang Jawa itu nggak harus jadi centeng terus sampai tua, jadi ada masanya tobat. Betul. Ada masanya tobat lah. Kita yang penting kita gaulnya jangan lepas gaul ya. Gaulnya kayak gini masih sama capek-capek lah. Ngeri ta. Sing turu malah ngiler boy, yang turune jebong boji. Lah. Oke, jimatnya guys. Nah, kayak gini. Saya sendiri itu sering dapat barang-barang seperti ini dari orang-orang seperti beliau. Nah, banyak sekali dapat barang seperti ini, yaitu karena mungkin mereka percaya, padahal barang-barangnya itu udah diminta sama anaknya, ini itu nggak pernah dikasih. Saya sering banget dapat barang-barang seperti ini, bukan hanya dari bolang di sungai. Jadi dari orang-orang seperti beliau, di mana mereka sudah capai atau sudah bosen atau gimana, intinya sudah pengen lepas dari duniawi dan mengasihkan ke saya untuk dititipkan. Ingat, untuk dititipkan ya. Jadi mas saya memang kadang tak lempar, kadang saya tak ingu sendiri kalau saya masih suka. Seperti itu. Monggo Pak, selalu panas banget loh. Ki sing kia apa sing dicekel nang wong jare Bali terus. Kul buntetnya ini. Kul buntetnya wis ping pira? 2 kali. 2 kali. Alasannya apa? Alasannya katanya nggak kuat, panas. Memang panas banget. Hawane panas banget bener Pak. Wah, aku njekel sedera besem rumung banget.
Jangan wis digawa wong asek bali maning ping Ya pindho. berbulan ini di bawah ya 3 bulan dikembalikan. Oh. Ini sudah katanya aku nggak kuat panas. Gitu. Lha kuwi nek cara iki efeknya nggo rembugan apa kawibawan apa nek narik kae rasane. Loh. Kalau bagi aku sih biasa-biasa aja. Biasa-biasa bae tapi mau dingoni bae ya luar biasa lah. Ya nyatane dingoni bae maning ya gue tapi nyatane bapaknya ya kelihatannya santuy tapi wibawanya keren loh, ngeri banget ini. Biasanya panjang loh guys, rambutnya saya juga pangling mas. Sekarang yang enggak. Kapan syukur pak? Baru seminggu lah. Seminggu. Oh, yang Baru ngeri. 1 minggu. Biasanya rambutnya panjang loh guys, panjang banget rambutnya, merah lagi rambutnya. Sekarang cukur, tapi kayak tambah nom. Malah bener-bener serius. Iya, malah tambah nom. Umurnya karena aku separohnya loh guys. Ngundangnya konco tau. Kudune kan ngundangnya mbah ya. Nah ini kayak gini berkahnya silaturahmi, kita jadi bisa ngeliat ngobrol-ngobrol, kita jadi tahu itu ya. Dulu itu niatnya ngapa, tujuannya apa untuk hidup, sekarang jadi apa, mau ngapa, seperti itu. Berkah silaturahmi. Ya, silaturahmi itu menambah rezeki, silaturahmi itu menambah ilmu, silaturahmi itu menambah umur loh guys. Jadi makin kita silaturahmi, makin awet muda, makin panjang umur kita. Lah sampai nek wengi ya turu nang kene ta? Ya terus. Oh tadi. Tidurnya di luar. Oh. Yang di situ bukan kayak gue ada kotok takon. Sebenarnya saya udah tahu cuman yang dulu di sini saya ini 4 tahun kalau nggak salah ya Pak. Iya. Antara 4 sampai 5 tahun saya di kios ini guys. Dulu bapaknya kan di situ. Nah sekarang pindah di sini. Saya dulu jualan di sini. Ya sebelum saya pindah ke Bumen itu jualan di sini. Jualannya loh ya dari dulu sih saya rumahnya di Kebumen. Nah ini beliau siang malam tidurnya di luar ya kan di situ ya. Wah fisiknya kuat banget ya. Zaman corona dia satu-satunya orang yang hanya berani tidur di luar sendirian. Ya Pak. Iya betul. Oh lingkungan sini itu lihat orang pada takut kena corona lah, beliau itu wis ora peduli ya. Ora tau ketularan ya Pak. Aku sing kerjane nang alas bae malah kena corona di situ Pak, yakin. Duh rasanya ya kayak nyebelin banget. Serius. Alhamdulillah. Padahal dulu guys saya itu waktu pernah saya terjangkit kolor ya, virus kolor itu virus yang molor-molor nggak pernah selesai. Itu padahal saya kan tiap hari bolang ya. Nah itu coronanya dapat dari mana itu? Dapat dari tumbuh-tumbuhan kena kolor. Beneran sampai ketularan aku waktu gue sebulan jane. 2 minggu ngeletak, terus 2 minggu berikutnya pemulihan rasanya kayak orang genah banget lah. Kayak wis mari terus meriang maning kumat maning kayak gitu. Bapaknya itu di luar, ini tidurnya di sini ya Pak. Alhamdulillah. Nah, fisiknya gila kuatnya. Siang malam. Nah, dan satu yang tidak bisa lepas dari beliau, dia orangnya sangat ramah. Jadi kelihatannya tampangnya sangar, berwibawa kayak gini, tapi dia sangat baik hati kepada siapapun. Jadi nggak ada kata-kata sangar-sangaran lah. Udah tua itu, ya mungkin tampilannya masih ngetren kayak gini, masih trendy, tapi dia orang baik banget, serius. Nah setelah ini kita bahas jimat. Woyo mangsa watu kelingan ora. Rame banget aku bayar watu payu yakin. Nah ini guys, ini kelihataannya guys tempat tidurnya beliau di sini. Nah jadi memang mentalnya sampai sekarang itu belum luntur ya, mental dulunya ya. Nah ini kondisi mendung guys, ini saya biasanya bolang itu arahnya ke sana. Itu arah ke Karanggayam itu ke sana. Ya, lurus terus. Iya, woyo. Ini udah kemeringet, tandanya udah lama di sini, guys. Nah, karena hawanya juga sumuk walaupun panas ya, walaupun di tepi jalan seperti ini. Nah, ini saya selaku orang yang masih muda pengen dapat wejangan-wejangan. Sebenarnya apa sih ya? Sampai kan udah menjalani hidup lebih dari setengah abad. Anggap saja hampir 70 tahun lah ya. Itu sebenarnya kuncinya apa untuk awet muda jadi orang, jadi manusia dan banyak temennya ya sampai sekarang masih eksis kayak gini, itu kuncinya apa Pak? Coba diwejangin untuk sahabat MG di seluruh Nusantara, karena kan setiap orang itu punya cerita masing-masing. Ya kuncinya ya terutama ya apa, tenang, jadi pikiran tenang, jangan itu ada orang bisa kayak gitu.
aku harus bisa, jangan panas-panasan itulah. Iri dengki lah. Iya, iri dengki jangan. Terus apa ya? Pergaulan sama anak-anak baik. Gitu. Nggak beda-bedakan ya. Iya, nggak beda-bedakan. Jadi nggak harus minta dihormati walaupun kita tua ya. Yang enggak, orang tua kalau tua-tua cuma tua sih ya percuma ya. Betul. Harus bisa mengikuti Ngomong. anak-anak muda Ngomong, ya. Iya, benar. Jadi orang itu terutama hidupnya santai, jangan mikirin yang enggak ya. Walaupun pada orangnya pada kayak gitu. Kayak sendiri, kayak aku ini nggak usah ikut-ikut kayak gitu, nggak bisa sih. Nyantai aja, yang penting awaknya waras, sehat, teman banyak. betul sekali, Ya, mantap. gitu, ya. Jadi Temannya banyak. kuncinya itu memang jangan iri dengki Iya, ya. jangan iri Poinnya dengki, ya. iya, Biar betul. awet muda, Iya. pikirannya nggak usah sepaneng. Iya, nggak usah sepaneng, Nah, tenang. pikiran tenang. Nah, biar dihormatin kita Dihormatin, saling menghormati. saling menghormati. Jadi orang tua itu nggak harus minta selalu dihormati. Yang Ya. enggak, orang tua kalau nggak bener ya jangan dihormati, percuma. Nah itu, Iya. jadi ini salah satu kuncinya ini langsung dari mbah kita ya, Iya, mbah iya. ini mbah, mbah kita beneran serius. 70 tahun hampir guys lah. Umur saya separuhnya dah, pada betuan lagi. Beda rambutnya ki mulai anak ireng putih-putih ya. Ya kayak gitu, bener pak. Iya, betul. Jadi kita memang orang tua kalau pengen dihormati yang hormatin yang Ya, muda. hormati yang Otomatis muda. orang muda tuh akan segan akan menghormati orang tua. Ya mungkin itu salah satu jangan dari mbah kita, mantan jawara Mbah Karmin atau Babeh ya, Babeh, terkenalnya. ya. Dan semoga silaturahmi ini menambah pengalaman, rezeki dan Iya, nambah umur. amin, ya. Amin, Betul. amin ya robbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Selalu ada gajah, selalu woyo-woyo dan lain daripada yang lain, totalitas tanpa batas. Dan saya selalu ingatkan untuk sahabat MG di seluruh Nusantara agar dilimpahkan rezeki dan keberkahan bersama channel saya Amin. Master Golden dan Mbah Babeh Karmin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam para petualang semua. Mantap, jos. Oke, wow yo. Woyo woyo.